Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Belajar Daring Matematika. Yang kali ini kita akan membahas pertidaksamaan nilai mutlak, di mana ini adalah lanjutan dari materi persamaan nilai mutlak yang lalu yang telah kita pelajari. Untuk hari ini atau untuk video kali ini, pertidaksamaan nilai mutlak, kita akan membahas pertidaksamaan nilai mutlak ini memiliki 3 bentuk. Ini adalah bentuk pertama, ini adalah bentuk keduanya, ini adalah bentuk ketiga. Jadi pertidaksamaan nilai mutlak intinya adalah dia memiliki 3 bentuk soal. Yang pertama, kita langsung saja ke bentuk yang pertama. Bentuk pertama di sini adalah sigma. Nilai mutlak fx lebih kecil dari a. Nah, ini ya. Nilai mutlak fx lebih kecil dari a, nilai mutlak fx lebih besar dari a. Kalau ketemu soal seperti ini tandanya adalah bentuk yang pertama. Dengan syaratnya a-nya itu harus lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu artinya a-nya harus bernilai positif. Oke, bisa difahami sampai sini? Bentuk yang kedua, kita beralih ke bentuk kedua. Mutlak fx kurang dari mutlak gx. Atau bisa jadi soalnya adalah mutlak fx lebih besar dari mutlak gx. Ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiganya, sini bentuk ketiga, mutlak fx lebih besar dari gx. Perhatikan fungsi gx-nya ini tanpa nilai mutlak. Berbeda dengan yang nomor 2. Nomor 2 ini gx-nya ada mutlaknya. Kalau nomor 3 tidak ada mutlak. Atau bentuk yang ketiga itu adalah mutlak fx plus mutlak gx lebih besar dari hx. Hx juga tanpa mutlak. Oke, langsung aja kita ke bentuk yang pertama. Bentuk pertama gimana tadi? Bentuk pertama itu nilai mutlak fx lebih kecil dari a atau nilai mutlak fx lebih besar dari a dengan syarat a-nya harus bernilai positif. Ini bentuk yang pertama. Kalau ada soal seperti ini, solusinya adalah kalian menggunakan 2 cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Sifatnya bagaimana? Kalau di soalnya ada mutlak fx kurang dari, kalau soalnya kurang dari, maka jawabannya ini. Kalau di soal mutlak fx lebih besar dari a, maka jawabannya ini. Itu ya. Kalian perhatikan, untuk bentuk yang pertama, ini ada 2 solusi. Yang pertama menggunakan sifat, yang kedua mengkuadratkan kedua ruas. Ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan. Oke, langsung kita ke contoh. Contoh yang pertama, perhatikan sini. Mutlak 2 min 3x kurang dari 8. Kurang dari, berarti yang mana nih? Yang ini ya, yang pertama sekali nih. Bentuknya yang ini. Bentuknya yang kurang dari. Kita gunakan, kalau kita menggunakan cara yang pertama, cara menggunakan sifat, nih ya, cara menggunakan sifat, kita lihat mana yang kurang dari. Oh, yang ini berarti ya, ini kurang dari. Berarti kita pakai cara yang ini, kurang dari. Berarti ini jawabannya. Jawabannya yang mana? Min A. Min A-nya yang mana sih? Min A-nya adalah di sini. A-nya adalah 8. Berarti di sini solusinya min A kurang dari fx kurang dari A. A-nya 8, berarti di sini min 8 kurang dari 2 min 3x kurang dari 8. Ya, perhatikan yang tengah. Yang tengah sini itu harus X aja, nggak ada 2 atau tidak ada min 3. Pertama, kita hilangkan dulu 2-nya. Bagaimana cara menghilangkan 2? Menghilangkan 2 yaitu dikurangi dengan 2, supaya 2-nya hilang. Kurangi dengan 2 menjadi, di sini sebelah kiri min 8 dikurang 2. Kurang dari, di sini 2 kurang 2 sudah habis, tinggal min 3x. Kurang dari 8 dikurang 2 juga. Jadi semua ruas dikurang 2. Ya, min 8 min 2 jadi min 10. Kurang dari min 3x, kurang dari 8 kurang 2, 6. Di sini masih ada min 3-nya. Ya, min 3-nya juga kita hilangkan. Supaya hilang gimana? Kita bagi, karena ini bentuk perkalian, biar hilang dibagi. Bagi dengan berapa? Bagi dengan min 3. Sebelah sini dibagi min 3, min 10 dibagi min 3. Sebelah sini juga dibagi min 3. Sebelah sini juga dibagi min 3. Ingat, kalau pembagian negatif dibagi min, di sini kan dibagi min ya, dibagi min 3, maka tandanya harus dibalik. Awalnya tandanya apa nih? Tandanya adalah kurang dari. Ini tandanya kurang dari ya. Nih, Ibu tandain deh pakai warna yang berbeda. Oke. Ini awalnya tandanya kurang dari ya. Berarti bisa kita
rubah menjadi lebih dari. Ini juga lebih dari. Kenapa lebih dari? Karena baginya nih, karena pembagian negatif. Kalau pembagian negatif tandanya berubah jadi lebih dari, yang awalnya kurang berubah jadi lebih dari. Gitu. Paham ya? Jadi jawabannya bagaimana? Min 10 dibagi min 3 hasilnya positif. 10/3. Lebih besar dari min 3 dibagi 3 min. Oh, sorry. Ini kurang minus ya. Ini juga dibagi min 3. Min 3 dibagi min 3 jadi X. Lebih besar dari 6 dibagi min 3 jadi min 2. Ini jawabannya. X lebih besar dari 10/3. Oh sorry, X lebih kecil dari 10/3, lebih besar dari min 2. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Dibalik juga boleh. X di sini adalah X-nya lebih besar dari min 2 atau lebih kecil dari 10/3. Kalian tulis seperti ini juga boleh. Yang penting kalian perhatikan ini tandanya, ini mangapnya. Paham ya mangap itu apa? Mangapnya itu ke X kan? Ini juga sama, mangapnya ke X. Ini. Perhatikan, bisa dibalik seperti ini. Kalian mau jawab seperti ini boleh, jawab seperti ini juga boleh. Ini menggunakan apa? Ini baru menggunakan apa nih? Cara yang pertama, yaitu menggunakan sifat. Menggunakan sifat. Ini solusi yang pertama. Sekarang kita coba menggunakan solusi yang kedua. Bagaimana solusi yang kedua? Solusi yang kedua yaitu menggunakan kuadratkan kedua ruas. Caranya, bagaimana mengkuadratkan kedua ruas? Ini ya, cara yang kedua. Ibu tulis di sini. Yang kedua, mengkuadratkan kedua ruas. Ruas yang pertama, perhatikan dulu kita ke soal 2 min 3x mutlak kurang dari 8. A-nya yang mana? A-nya adalah 8 ya. Oke, sekarang kita kuadratkan kedua ruas. Bagaimana mengkuadratkan kedua ruas? Di sini ruasnya adalah ruas yang kiri 2 min 3x dikuadratkan. Kurang dari 8 dikuadratkan juga. 2 min 3x kuadrat artinya 2 min 3x dikali 2 min 3x. Kurang dari 8 kuadrat yaitu 64. Di sini kita kalikan. Perhatikan. Kita kalikan 2 dengan 2 dulu. Nih, kalikan 2 dengan 2. Hasilnya adalah 4. Sini. Hasilnya 4. Lalu kita kalikan mana lagi? Kalikan lagi 2 dengan mana? Kita kalikan 2 dengan min 3. Hasilnya berapa? Min 6. Oke. Bentar ya. Hasilnya adalah min 6. Min 6 apa? Min 6x. Min 3 dikalikan dengan 2 jadinya min 6x juga. Min 3 dikalikan dengan min 3x jadinya min dengan menjadi plus 9x pangkat 2 kurang dari 64. Kita jumlahkan. Mana yang kira-kira bisa dijumlahkan? 9x kuadrat ini kita pindahkan ke depan ya. Yang ini. Kita pindahkan ke depan sini 9x pangkat 2 min 6x jadinya min 12x. Ini plus 4. 64-nya pindah ruas ke sini jadi min 64. Awalnya positif jadi negatif. Di sini jadi 0. 9x kuadrat min 12x. 4 dikurang 64 minus 60. Kurang dari 0. Kita sederhanakan, dibagi berapa ini? Bisa kita bagi dengan berapa? 3 ya. Dibagi 3. 9 dibagi 3, 3. 12 dibagi 3, 4. 60 dibagi 3, 20. Kurang dari 0. Kita setelah itu difaktorkan. Faktorkannya bagaimana? Difaktorkan. Ujungnya di sini ada 20. Di sini ujungnya 20 ya. 20 perkalian berapa yang jumlahnya menjadi 20? Berapa dengan berapa? Supaya jadi 20. Atau kita tuliskan dulu di sini, karena awalnya 3x kuadrat, otomatis di sini hasilnya 3x, di sini x. 3x kali x, 3x pangkat 2. Itu ya. Terus 3 di sini berapa? Biar jadi 20. 3x di sini 10 ya. Min 10 plus 2. Kurang dari 0. Ini ya. Kenapa kok bisa jadi min 10 di sini? Karena perkalian supaya jadi min 20, min 10 dengan 2 kan. Min 10 kali 2 kan min 20. Gitu.
Atau nanti cara panjangnya nanti Ibu kasih tahu ya. 3x kali x kan 3x pangkat 2, 3x kali 2 6, 6 dikurang 10 min 4 ya, betul. 3x min 10 sama dengan 0. 3x sama dengan 10 pindah ruas jadi 10, x-nya 10 per 3. X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan 2 pindah ruas menjadi min 2. Karena ini pertidaksamaan, maka kita gunakan apa? Garis bilangan. 10 per 3 dengan min 2 lebih kecil mana? Lebih kecil, yang lebih kecil kita tulis lebih dulu ya. Lebih kecil min 2. Kenapa? Karena dia ada negatif, sudah pasti lebih kecil. Di sini 10 per 3. X sama dengan 10 per 3, X sama dengan min 2. Kita coba di titik uji 0. Titik uji 0. Kalau X-nya kita ganti dengan 0 yang ini nih. X-nya kita ganti 0. Hasilnya positif atau negatif? 3 kali 0. Atau gini deh, biar lebih mudahnya. Kalau di sini lebih kecil, berarti di sini kalian negatif dulu ya. Negatif. Oh, kalau X-nya, sorry. Gini, biar lebih mudah, supaya kalian lebih mudah. Kalian perhatikan di sini X-nya. Nih, yang ini. X-nya ini kan positif, yang ini juga positif. Berarti positif dulu di sini. Positif, negatif, positif. Harus langsung ya. Kenapa positif dulu? Karena kalian perhatikan di sini 3-nya. 3x yang ada x-nya ya. 3x positif, ini 1x juga positif. Kalau salah satu ada yang negatif, berarti di sini kalian negatif dulu. Negatif, positif, negatif. Gitu ya. Lalu setelah itu, karena soalnya lebih kecil kan? Soalnya lebih kecil dari 8, atau di sini nih, soalnya lebih kecil dari 0, maka kita gunakan yang tanda nih negatif. Ini kita arsir. Berarti jawabannya adalah X-nya ada di antara min 2 dengan 10 per 3. Berarti X-nya tengah-tengah. X tengah-tengah lebih besar dari min 2, lebih kecil dari 10 per 3. Ini himpunan pertidaksamaannya. Ditulisnya menjadi himpunan X, di mana X, nah ya, seperti ini menulisnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut untuk contoh nomor 2, masih bentuk yang pertama ya. Bentuk pertama itu tadi gimana? Bentuk pertama pertidaksamaan itu kan mutlak fx lebih kecil dari A atau mutlak fx lebih besar dari A. Yang lebih kecil dari A tadi sudah dikasih contohnya sudah. Sekarang kita menggunakan bentuk yang seperti ini. Bagaimana kalau di soal ada fx-nya, mutlak fx-nya lebih besar dari A ya. Kita ambil contoh misal di sini. Contoh 2, untuk fx lebih besar dari A, dimisalkan adalah mutlak 2x plus 6 lebih besar dari 4. Di sini, ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa bentuk yang pertama itu memiliki berapa solusi dia? Bentuk pertama memiliki 2 solusi. Diingatkan kembali ya. Solusi yang pertama yaitu menggunakan sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Ibu ingatkan kembali ya. Kalau misalkan mutlak fx-nya itu lebih besar dari A, maka solusinya adalah bagaimana? Kalau lebih besar dari A, solusinya menjadi fx lebih kecil dari min A atau fx lebih besar dari A. Gitu ya. Kalau misalkan di sini mutlak fx-nya lebih kecil dari A, maka solusinya fx-nya di tengah-tengah. Fx lebih besar dari min A, lebih kecil dari A. Untuk contoh yang kedua ini, tandanya di sini adalah lebih besar. Kalau lebih besar berarti kita pakai yang ini ya. Nah, yang ini solusinya. Solusi yang pertama, menggunakan sifat. Solusi yang kedua menggunakan apa? Solusi yang kedua itu menggunakan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Ya. Sekarang kita gunakan solusi yang pertama. Solusi yang pertamanya gimana? Menggunakan sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Apa tuh sifatnya? Kita gunakan sifat yang tadi ini, yang udah Ibu kasih tanda panah ini. Sifatnya ini ya. Nah, ini. Kenapa pakai ini? Karena di sini lebih besar sesuai dengan soal. Soal kan lebih besar. Maka solusinya yang pertama, fx, solusinya ini. Ini solusi ya. Ini solusinya, jawabannya. Maka di sini fx kurang dari min A atau fx lebih besar dari A. Fx-nya yang mana ini? Fx-nya adalah yang 2x plus 6. 2x plus 6
kurang dari A-nya yang mana? A-nya adalah yang ini, A-nya 4. Kalau min A berarti min 4. Atau fx-nya adalah 2x plus 6, fungsi fx-nya lebih besar dari A. A itu berapa? A-nya 4, dari soal 4. Kita lanjut yang sini, yang sebelah kiri, 2x plus 6, 2x, 6-nya pindah ruas ke sebelah, plus, kok plus sih? 6-nya pindah ke sebelah, di sini jadi kurang dari min 4, 6 ini pindah ke sini jadi min 6, jadi beda tanda. 2x kurang dari min 4, min 6 hasil minus 10. Jadi x-nya adalah minus 10 dibagi 2. Berapa minus 10 dibagi 2? Minus 5. Kalau di sininya positif, tanda ininya nggak usah berubah ya. Kalau misalkan di sini negatif, misal ini ya, negatif 2x minus 10. X-nya menjadi minus 10 dibagi min 2. Kalau di sini negatif, tanda di sini harus berubah, bukan lebih kecil tapi kebalikannya, yaitu lebih besar. Jadi X lebih besar dari 5. Ini kalau tandanya di sini adalah negatif. Tapi di soal dia adalah positif. Kalau positif berarti tandanya tidak berubah, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Gitu ya. Ya, ini Baps. Ini hanya sebagai pemisalan perumpamaan jika kalian menemukan soal seperti itu. Itu ya. Atau kita ke sebelah, 2x 6 pindah juga, di sini lebih besar, 4, 6-nya plus berubah jadi di sini minus. 4 dikurang 6 sama dengan minus 2. X-nya menjadi lebih besar min 2 per 2. Min 2 per 2 itu adalah min 1. Jadi pertidaksamaannya adalah X, himpunan penyelesaiannya menjadi X, di mana X ini kurang dari min 5 atau di sini, atau X lebih besar dari min 1. Ini menggunakan solusi yang pertama, cara yang pertama. Gimana kalau kita gunakan solusi yang kedua? Nanti kita bandingkan mana yang lebih mudah, solusi pertama atau solusi kedua. Solusi kedua di samping sini, solusi 2. Dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas. Ruasnya itu dari soal kita ambil mana dia? Soalnya adalah mutlak 2x plus 6 lebih besar dari 4. Kedua ruas ini dengan ruas ini kita sama-sama kuadratkan. 2x plus 6 kuadrat lebih besar dari 4 kuadrat. 2x plus 6 kuadrat artinya 2x plus 6 dikali 2x plus 6 lebih besar dari 4 kuadrat adalah 16. 2x kali 2x, 2 kali 2 berapa? Ya, 2 kali 2 adalah 4. Jadi 2x kali 2x adalah 4x. Berarti 2x kali 2x 4x pangkat 4x pangkat 2. 2 kali 2 4, x kali x pangkat 2. Lalu kemana lagi? 2x dikali 6, hasilnya 12x. Mana lagi? 6 kali 2x, 12x. 6 dikali 6, 36. Lebih besar dari 16. 16 pindah ruas ke sebelah kiri menjadi 4x kuadrat. 12 tambah 12, 20. 24x plus 36. 16 pindah ruas jadi minus 16 lebih besar dari 0. Oke. Mana nih? 4x kuadrat plus 24x, 36 dikurang 16 hasilnya 20, lebih besar dari 0. Ini bisa kita sederhanakan. Sederhanakannya gimana? Sederhanakannya itu bisa dibagi 4 supaya mencari faktornya itu lebih mudah. Kenapa dibagi 4? Kita lihat semua koefisiennya bisa dibagi 4. 4 bisa dibagi 4, 24 bisa dibagi 4, 20 bisa dibagi 4. 4 bagi 4, 1, 24 dibagi 4, 6, 20 dibagi 4, 5. Lebih besar dari 0. Kita faktorkan bilangan. Kalau ditambah jadi berapa bilangan? Ini lebih besar dari 0. Berapa? Cari bilangan yang lebih. Sini deh. Ini adalah sebagai cara coretan kalian ya. Maka ibu ganti menjadi warna merah di sini. Misalkan nih. Mana dia? Ditambah jadi 6. Di sini ya. Cari bilangan ditambah jadi 6. Dikali jadi 5. Hasilnya adalah berapa? Iya, 5 tambah 1, 6. 5 kali 1, 5. Atas dengan bawah harus sama bilangannya. Jadi kalau 5 dikali 1, 5. 5 tambah 1, 6. Nah, 5 dengan 1 ini bisa kita tulis di sini. Ya, 5 dengan 1 ketemu. Di sini menjadi berapa? X plus 5. Karena tadi ketemunya 5. Dan di sini X plus 1. Ya, karena tadi ketemunya 5 dengan 1. Di sini menjadi X plus 5 sama dengan 0.
X sama dengan 5 pindah ruas jadi minus 5. X plus 1 sama dengan 0. 1 pindah ruas jadi minus 1. Ingat, ini adalah pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan harus ada garis bilangan. Kita mulai dari sebelah kiri. Paling kiri itu adalah yang paling kecil bilangannya. Antara min 5 dengan min 1 lebih kecil mana? Lebih kecil min 5. Di sini baru min 1. Gitu ya. Nah, kita tentukan tandanya positif atau negatif dari X yang ini. Nih, X ini dua-duanya positif, berarti positif dulu. Positif, negatif, positif. Gitu ya. Kalau di antara X ini atau yang ini ada yang negatif, berarti di sininya kalian tulis negatif dulu. Negatif, positif, negatif, selang-seling gitu ya. Oke, lalu kita perhatikan di atas sini yang soal tadi, di sininya lebih besar. Ya kan, soalnya lebih besar kan, lebih besar otomatis yang kita gunakan adalah yang tanda positif. Mana dia positifnya? Bentar. Tanda positifnya ya, karena dia soalnya lebih besar, maka yang kita gunakan adalah yang tanda positif. Positif yang mana yang ini? Kita arsir, kita tandai. Yang mana lagi positif? Positifnya yang ini kita tandai juga. Kalau ini positif, semakin ke sini positif, semakin ke kecil kan, semakin ke kiri semakin kecil. Berarti X lebih kecil dari min 5. Tuh, ini positif di sini. Oh, bukan positif, sorry. Tadi dapatnya nih negatif ya. Harusnya negatif. Negatif. Di sininya negatif. Ya. X kurang dari 5. Nah, yang negatif ini kan kosong nih. Nggak diarsir kan, ini kan nggak ada arsiran. Kalau di sini tidak ada arsiran, maka kita tulis di sini atau. Kenapa dia tidak diarsir? Karena dia negatif, tidak dipakai yang negatif. Kenapa negatif tidak dipakai? Karena soalnya di sini lebih besar berarti yang dipakai yang arsiran yang positif. Ya, sebelah kanan arsiran yang sebelah kanan belum? Arsiran yang sebelah kanan semakin ke sana. Ini arsiran yang sebelah sini semakin ke sana semakin besar, menjadi X lebih besar dari min 1. Jadi hasilnya kalau kita tuliskan dalam notasi himpunan, X di mana X-nya kurang dari min 5, atau kita lambangkan seperti ini, ataunya X lebih besar dari min 1. Ini adalah lambang himpunan penyelesaian. Notasinya ya, himpunan penyelesaiannya seperti ini. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami untuk bentuk yang pertama. Jadi hasil menggunakan sifat pertidaksamaan dengan menggunakan kuadratkan kedua ruas, solusi 1 dan solusi 2, hasilnya sama. X kurang dari min 5 atau X lebih besar dari min 1. Oke, sampai sini dulu untuk video kali ini. Untuk yang mau bertanya, silakan WA di grup No Japri. Ya, silakan Ibu tunggu, jangan lupa tugasnya Ibu tunggu dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.